Bab 861, aku bisa menyelamatkan mereka. Du Zhuofeng datang, dan dia juga akan bertanggung jawab atas kata-katanya. Yang Chen berkata perlahan, Penatua Du, aku bisa mengerti perasaanmu, tetapi aku tidak akan melakukan hal yang seperti bunuh diri ini. Jika aku tidak bisa menyembuhkan anak ini, kurasa Penatua Du seharusnya tidak menghukumku dengan enteng. Ketika Du Zhuofeng mendengar kata-kata Yang Chen, dia menatap mata Yang Chen dalam-dalam dan segera berkata, kamu tidak bodoh. Tenang saja, bahkan jika aku tidak membunuhmu, aku akan memberitahumu konsekuensi dari menipuku. Aku benci ketika seseorang bercanda tentang kondisi anakku. Aku telah membunuh lebih dari 1 atau 2 dan medical. Mendengarkan nada bicara Du Zhuofeng yang serius dan penuh pembunuhan, Yang Chen dapat dengan mudah menebak bahwa pasti ada dokter yang ceroboh yang meresepkan obat yang salah untuk Du Zhuofeng. Yang Chen menatap putra Du Zhuofeng dan bertanya, siapa namanya? Du Zhuofeng tertegun, lalu berkata, Du Yunkong. Yang Chen berkata, Liu Yunseng memberinya racun yang disebut Soul Chasing Life Snatching Powder. Bahkan seniman bela diri pun hampir tidak dapat menahan racun ini, apalagi anak-anak seperti dia. Serbuk pencuri jiwa. Racun macam apa itu? Du Zhuofeng bertanya dengan wajah bingung. Yang Chen berkata perlahan, ketika seseorang diracuni, pikiran dan telinganya tanpa sadar akan mendengar suara yang menargetkan jiwa. Ini adalah pengejaran jiwa. Kecuali jika jiwanya sangat kuat, racunnya cukup untuk menyiksa seseorang selama setahun. Itu terjadi hampir setiap beberapa hari, dan semakin lama, semakin sering kejangnya, mungkin sekali setiap 1 atau 2 hari. Tetua Du, saya khawatir penyakit Tuan Muda Du telah mencapai tahap akhir dari pengejaran jiwa bubuk penjambret kehidupan. Jika tahap awal adalah tahap pengejaran jiwa, maka tahap akhirnya adalah tahap penjambret kehidupan. Sesuai dengan nama racunnya, Soul Chasing Life Snatching Powder. Mendengar perkataan Yang Chen, Du Zhuofeng tiba-tiba terdiam. Jika apa yang kau katakan itu benar, kondisi anakku memang sudah mencapai tahap akhir. Akhir-akhir ini, dia mengalami kejang hampir setiap 1 atau 2 hari. Dulu tidak seperti ini, itu terjadi setiap beberapa hari, setidaknya memberiku kesempatan untuk mencari pengobatan. Sekarang, aku khawatir sebelum aku menemukan resep yang tepat, dia akan. Du Zhuofeng, seorang pendekar alam bela diri bumi yang tangguh di masa jayanya, menggertakkan giginya dan penuh dengan kerentanan ketika berbicara tentang kondisi putranya. Melihat Du Zhuofeng seperti ini, Yang Chen juga sedikit terharu. Seperti kata pepatah, harimau yang ganas pun tidak akan memakan anaknya sendiri. Du Zhuofeng bisa begitu menyayangi anaknya, yang membuatnya menjadi ayah yang berkualitas. Sekarang, Du Zhuofeng tampaknya lebih mempercayai Yang Chen, menatapnya dalam-dalam, anak muda, apakah kamu yakin bisa menyelamatkan putraku? Perlu diketahui bahwa ini adalah orang pertama yang sampai pada kesimpulan serupa setelah sekian lama mencari pengobatan medis. Dokter medis lainnya, tidak ada satupun yang tahu jenis racun apa yang dimiliki putranya. Namun hanya pemuda ini yang bermata tajam dan langsung menemukan Soul Chasing Life Snatching Powder. Yang Chen berkata, ya. Du Zhuofeng tercengang, kalau begitu, kamu harus segera menyelamatkannya. Yang Chen tidak mengatakan apa-apa, tetapi kedua jarinya saling bergesekan. Maknanya sangat jelas, dan Du Zhuofeng langsung mengerti, anak muda, asalkan kamu bisa menyelamatkan putraku, aku akan memberikan apapun yang kamu inginkan, bahkan jika itu seluruh kota Liang, aku, Du Zhuofeng, tidak akan mengatakan sepatah kata pun. Yang Chen menggelengkan kepalanya, Penatua Du, Anda salah paham tentang satu hal. Saya tidak tertarik pada kekayaan atau kota Liang. Saya hanya tertarik pada satu hal. Apa? Du Zhuofeng bertanya. Meninggalkan kota, kata Yang Chen. Meninggalkan kota. Ekspresi Du Zhuofeng menjadi serius. Saya hanya perlu Penatua Du untuk membawa saya keluar dari kota tanpa diselidiki. Begitu kita keluar dari kota, saya akan segera membantu Penatua Du menyelamatkan Tuan Muda Du, kata Yang Chen dengan tenang. Du Zhuofeng memandang Yang Chen. Yang Chen juga menatapnya. Keduanya saling berpandangan, dan hampir tanpa berbicara, mereka tahu apa yang dipikirkan satu sama lain. Du Zhuofeng berkata dengan sungguh-sungguh, orang biasa tidak akan takut meninggalkan kota dan pasti tidak takut diselidiki. Bahkan jika beberapa orang takut tertangkap karena kesalahan,
mereka pasti merasa bahwa kepolosan mereka dapat diuji. Tetapi kamu menghindari begitu banyak hal, dan kamu ingin aku melindungimu dari kota. Baiklah, tidak masalah, tetapi kamu harus memberitahu aku siapa kamu terlebih dahulu. Yang Chen tahu bahwa dia tidak bisa menyembunyikannya lagi, menarik napas ringan dan berkata, "Saya Yang Chen." Penatua Du seharusnya sudah punya jawaban, kan? Yang Chen tidak bersembunyi, dia tahu bersembunyi tidak ada artinya. Du Zhuofeng menarik napas dalam-dalam dan menatap Yang Chen dengan kaget, tidak percaya apa yang baru saja didengarnya. Dia memang menduga bahwa pemuda di depannya mungkin adalah Yang Chen, tetapi itu hanya tebakan. Dia tidak menyangka bahwa dia adalah Yang Chen. Yang Chen, kamu benar-benar berani datang kepadaku. Apakah kamu tidak takut aku akan mengkhianatimu? Du Zhuofeng tertawa. Awalnya, saya takut. Namun, kemudian, ketika saya melihat kasih sayang tetua Du kepada putranya, saya tidak takut lagi. Saya pikir tetua Du lebih menyayangi anaknya daripada imbalan yang akan ia dapatkan karena mengkhianati saya. Selain itu, menurut penyelidikan saya, tetua Du adalah orang yang jujur dan tulus, kata Yang Chen dengan hormat. Du Zhuofeng tertawa, jujur dan ikhlas hanyalah pernyataan yang dilebih-lebihkan oleh orang lain. Aku, Du Zhuofeng, sebenarnya tidak jujur dan ikhlas. Seperti yang kau katakan, aku hanya sangat terikat pada anakku. Yang Chen, aku berjanji padamu bahwa aku akan melakukan yang terbaik untuk melindungimu dan meninggalkan kota ini. Namun, kau harus memberitahuku, bagaimana aku bisa mempercayaimu. Lagi pula, tidak ada yang bisa menjamin bahwa kau pasti akan menyelamatkan anakku begitu kita meninggalkan kota ini. Yang Chen berkata, Penatua Du, berada di alam bela diri bumi, Anda seharusnya tidak takut pada junior seperti saya. Tentu saja, aku tidak takut padamu. Namun, kau berhasil lolos hidup-hidup dari kejaran begitu banyak pasukan, dan menurutku kau tidak memiliki kemampuan untuk mengingkari janjimu saat aku tidak bisa menahanmu, seru Du Zhuofeng. Yang Chen mengangkat bahunya, mengetahui bahwa Du Zhuofeng bersikap hati-hati, yang dapat dimengerti. Yang Chen secara ajaib mengeluarkan jarum perak, lalu dengan tenang berkata, "Jadi, Penatua Du, Anda perlu mempertimbangkan apakah Anda ingin mengambil risiko." Sambil berbicara, Yang Chen mengambil jarum perak dan menempelkannya di dahi Tuan Muda Du. Du Zhuofeng memikirkannya tetapi tidak menolak perlakuan Yang Chen terhadap anaknya. Yang Chen dengan lembut menusuk dahi Tuan Muda Du dengan jarum perak, lalu memutarnya 2 kali. Ketika jarum perak dikeluarkan dari otaknya, orang bisa melihat racun berwarna gelap. Wah! Saat berikutnya, Tuan Muda Du, yang sedang koma, tiba-tiba terbangun dan menangis keras. Meskipun dia menangis, tidak ada keraguan bahwa dia telah bangun dari komanya. Yang Chen masih dengan tenang menyimpan jarum perak. Mengembalikan pandangannya ke Du Zhuofeng, wajahnya sudah dipenuhi ketidakpercayaan. Baiklah, Yang Chen, aku akan bertaruh padamu, kata Du Zhuofeng dengan tegas. Bab 862, meninggalkan kota. Melihat anaknya sendiri, emosi Du Zhuofeng tak pelak lagi menjadi gelisah. Dia tidak tahu apa yang baru saja dilakukan Yang Chen. Namun, dia tahu bahwa Yang Chen hanya menggunakan beberapa teknik kecil, dan putranya telah terbangun. Meskipun dia menangis kesakitan, setidaknya itu berarti putranya sadar. Du Zhuofeng adalah seorang seniman bela diri, jadi dia jelas mengerti bahwa semakin tidak sadar dan lemah pikiran seseorang, semakin dekat mereka dengan kematian. Oleh karena itu, ia lebih berharap anaknya bisa hidup dalam kesakitan sementara daripada tidak sadarkan diri, karena itu berarti putranya masih bisa diselamatkan. Itu juga harapan yang dia pertaruhkan. Melihat teknik ajaib Yang Chen, dia tahu bahwa dia memiliki dasar yang kuat untuk pertaruhannya. Yang Chen tersenyum tipis, Penatua Du akan tahu bahwa dia membuat pilihan yang tepat. Du Zhuofeng tidak terburu-buru untuk mengatakan apapun, tetapi menatap lurus ke arah Yang Chen. Setelah beberapa saat, dia bertanya, Yang Chen, bisakah kamu benar-benar menyelamatkan anakku? Ya, Yang Chen tidak banyak bicara, hanya sepatah kata sederhana secara langsung. Ya, Du Zhuofeng melihat sepasang mata yang tenang, sepasang mata yang tak tergoyahkan. Mata ini berarti Yang Chen bisa melakukannya. Mengingat kondisi Tuan Muda Du saat ini, seharusnya tidak menjadi masalah untuk bertahan selama sebulan.
Namun, hanya ada 1 bulan, jadi Tetua Du harus bersiap. Anda harus meninggalkan kota dalam waktu 1 bulan. Yang Chen berkata perlahan. Meskipun dia mengagumi Du Zhuofeng, dia tidak akan menyelamatkan Tuan Muda Du sebelum meninggalkan kota. Ini adalah intinya. Aku mengerti, Yang Chen. Meskipun aku tidak tahu mengapa berbagai sekte ingin membunuhmu, aku, Du Zhuofeng, menilai orang hanya berdasarkan persepsiku sendiri. Kesan pertamamu padaku tidak buruk. Aku harap kita bisa berteman. Du Zhuofeng berkata, lebih baik menyelesaikan masalah putraku sesegera mungkin. Mulailah sekarang, aku akan membawamu ke kediamanku, dan kita akan berangkat besok pagi. Yang Chen tahu bahwa Du Zhuofeng bahkan lebih cemas darinya. Penatua, saya punya 2 orang, kata Yang Chen dengan hormat. 2 orang. Du Zhuofeng tercengang. Yang Chen tidak dapat menahan diri untuk bertanya, apakah Penatua mengalami kesulitan? Du Zhuofeng menarik napas dalam-dalam, Yang Chen, kamu benar-benar tahu bagaimana mempersulitku. 1 orang saja sudah cukup, tetapi 2 orang membuat segalanya menjadi sedikit rumit. Namun, aku akan berusaha sebaik mungkin untuk membantu kalian berdua lulus ujian. Bawa temanmu ke sini sekarang juga. Yang Chen segera berhenti ragu-ragu dan memimpin Jiang Kaiying keluar. Dengan Du Zhuofeng memimpin jalan dan Tuan Muda Du di belakangnya, mereka berempat menghilang dalam kegelapan malam dan menuju ke Du Mansion. Dalam semalam, Du Zhuofeng mengatur identitas baru untuk Yang Chen dan Jiang Kaiying. Baru pada hari berikutnya ketika Du Zhuofeng membawa Yang Chen dan Jiang Kaiying ke ruang kerjanya dan dengan hati-hati memberi instruksi kepada mereka lagi, dia akhirnya merasa lega. Dengan cara ini, setelah pagi hari, karavan keluarga Du mulai berangkat. Tim perkasa, yang terdiri dari sedikitnya puluhan orang, menarik perhatian para seniman bela diri di sekitar kota Liang saat mereka berbaris di jalan-jalan. Itu Tuan Kota. Tuan Kota berangkat lagi. Tampaknya dia memiliki tujuan yang jelas hari ini dan akan meninggalkan kota untuk menyelamatkan Tuan Muda Du. Aku tidak tahu apakah Tuan Kota bisa berhasil. Sejujurnya, skala beberapa daerah sekitar mungkin tidak sebaik daerah Baiqiong kita. Daerah Baiqiong bagaimanapun juga berbatasan dengan Sekte Naga Hitam dan merupakan salah satu daerah yang paling kuat di 36 daerah timur. Jika daerah Baiqiong tidak dapat berbuat apa-apa, sulit membayangkan apa yang dapat dilakukan daerah lain. Cukup, jangan sial. Tuan Kota sangat murah hati dan baik hati, dia pasti akan baik-baik saja. Orang-orang berdiskusi dengan sungguh-sungguh, dengan tulus mendoakan yang terbaik bagi Du Zhuofeng. Sambil menggendong Tuan Muda Du Zhuofeng menatap putranya yang tertidur lelap hari ini dan bahkan meneteskan air liur. Du Zhuofeng tak kuasa menahan desahan emosinya, karena sudah lama putranya tak tidur nyenyak seperti ini. Dia melirik ke arah para pelayan laki-laki dan perempuan di depan tim, matanya menunjukkan sedikit rasa terima kasih. Tentu saja, para pelayan pria dan wanita itu tidak lain adalah Yang Chen dan Jiang Kaiying. Namun identitas mereka sekarang bukanlah Yang Chen dan Jiang Kaiying, melainkan pembantu dan pelayan Du Zhuofeng. Tuan Kota, kita sudah sampai di gerbang kota. Yang Chen membungkuk dan berkata, berpura-pura menjadi pelayan Tuan Kota. Du Zhuofeng mengangguk, melompat turun dari kereta yang ditarik binatang buas, dan berkata perlahan, saudara-saudara dari Sekte Naga Hitam, saya Du Zhuofeng, penguasa kota Liang. Saya perlu meminjam jalan kalian untuk meninggalkan kota hari ini. Saya harap kalian dapat mempermudah kami semua. Semua pengikut Sekte Naga Hitam yang menjaga gerbang kota saling memandang. Akhirnya, komandan yang menjaga gerbang melangkah maju. Yang Chen melihat dengan jelas bahwa komandan pengawal itu memiliki kekuatan yang luar biasa, mencapai sekitar lapisan kelima alam bela diri bumi. Kemampuannya tidak jauh dari utusan Kalajengking Hitam. Yang Chen menarik napas dalam-dalam dan diam-diam mendesah bahwa dia tidak memaksakan diri masuk. Dengan penjaga eksternal yang begitu kuat, bukankah akan ada orang penting di balik layar? Hal yang paling penting adalah bahwa komandan penjaga ini memiliki kekuatan yang sama dengan utusan Kalajengking Hitam, yang hampir seperti memancing ular ke dalam lubang. Yang Chen tidak percaya tidak ada tipu daya yang terlibat, Sekte Naga Hitam kemungkinan besar sengaja ingin memancingnya masuk. Sekarang komandan penjaga kota ini melangkah maju dan berkata, Tuan Du, saya sudah lama mengagumi nama Anda. Secara teori, Anda seharusnya menjadi salah satu dari kami, jadi Anda tidak perlu diperiksa.
Tapi, zaman telah berubah, ada perintah dari atas, siapapun yang meninggalkan kota harus diperiksa. Tuan Du dan orang-orang Anda tidak perlu takut dengan pemeriksaan seperti itu. Du Zhuofeng mendengar kata-kata ini, dan wajahnya langsung muram. Kemudian dia berkata, Komandan Li, apakah Anda mengatakan bahwa jika ada seniman bela diri di tingkat ke-6 alam bela diri sejati yang ditemukan di antara pengikut saya, mereka juga akan ditangkap? Tentu saja, ini adalah peraturan dari atas. Belum lagi kamu, bahkan jika Raja Surgawi sendiri datang, bawahannya juga harus menjalani pemeriksaan. Komandan Li berkata dengan arogan. Hanya seorang penguasa kota Liang. Dia sama sekali tidak menganggapnya serius. Apakah dia benar-benar menganggap dirinya sebagai orang penting? Omong kosong. Du Zhuofeng tiba-tiba menjadi marah. Awalnya dia mengira bahwa sebagai penguasa kota Liang, bahkan jika Sekte Naga Hitam mengambil alih kotanya, dia akan tetap memiliki beberapa hak istimewa saat meninggalkan kota itu. Bukankah ini tidak masuk akal? Bahkan Du Zhuofeng, yang memiliki temperamen lembut, marah pada saat ini. Intinya adalah dia masih harus membawa Yang Chen keluar dari kota. Jika mereka meninggalkan kota sekarang, mereka harus menjalani pemeriksaan. Jiang Kaiying masih bisa mengatasinya, tetapi bagaimana Yang Chen bisa menjalani pemeriksaan? Yang Chen juga terkejut. Melihat orang-orang dari Sekte Naga Hitam begitu tidak sopan, hatinya pun hancur. Ini bukan salah Du Zhuofeng lagi. Dia telah melakukan yang terbaik demi dirinya sendiri. Kuncinya adalah orang-orang dari Sekte Naga Hitam terlalu tidak sopan. Apa yang bisa kita lakukan? Yang Chen menggertakkan giginya, merasa agak tidak berdaya. Di saat dia kebingungan, tiba-tiba keadaan berubah menjadi lebih baik. Bab 863, Pelecehan dari Sekte Naga Hitam. Apa kau bercanda? Penguasa kota Liang kita meninggalkan kota ini, dan kau tidak memberinya hak istimewa apapun. Apa kau buta, anggota Sekte Naga Hitam? Apa kau bahkan tidak tahu kota yang kau duduki? Tepat sekali, tuan kota kita harus keluar untuk menyelamatkan anaknya, tetapi orang-orang dari Sekte Naga Hitam memamerkan kehebatan mereka di sini, dengan sengaja mempersulit tuan kota kita. Tuan kota memiliki banyak seniman bela diri di bawah komandonya, dan pasti ada beberapa di alam bela diri sejati tingkat ke-6 dan tingkat ke-5. Kau ingin menangkap mereka semua. Bagaimana mungkin tuan kota kita meninggalkan kota ini? Kami sudah cukup lama menahan kalian, anggota Sekte Naga Hitam. Yang Chen tiba-tiba terkejut, melihat sekelilingnya dan menyadari bahwa Du Zhuofeng belum kehilangan kesabarannya, namun para seniman bela diri dari kota Liang yang sedang mengawal Du Zhuofeng adalah yang pertama kali menjadi marah. Ketika satu kelompok meluapkan amarahnya, seniman bela diri asing lain yang meninggalkan kota segera bergabung. Begitulah biasanya masalah seperti itu berkembang, jika Sekte Naga Hitam tidak memancing kemarahan publik, orang-orang mungkin akan membiarkannya begitu saja, tetapi sekarang Sekte Naga Hitam telah membuat semua orang marah. Tanpa situasi Du Zhuofeng sebagai titik kritis, semua orang masih bisa menoleransinya, setidaknya tidak ada titik awal. Namun kini, Du Zhuofeng yang terhormat, yang ingin menyelamatkan anak-anaknya sendiri, harus menanggung perlakuan seperti itu. Siapa yang sanggup menanggungnya? Begitu satu orang maju dan mengumpat, semua orang mulai mengumpat. Umpatan itu menyebar seperti api, dan banyak orang yang tidak diketahui jumlahnya ikut mengumpat. Seluruh area di dekat gerbang kota dengan cepat menjadi ramai. Apakah anggota Sekte Naga Hitam sudah kehilangan rasa malu? Tidakkah mereka melihat bahwa tuan kota ingin menyelamatkan anaknya? Menurutku, orang-orang di Sekte Naga Hitam hanya ingin dengan sengaja mempersulit tuan kota. Jika Sekte Naga Hitam benar-benar mencoba menyakiti tuan kota, kita akan melawan mereka. Kita sudah muak. Kita tidak perlu meninggalkan kota, tetapi mereka tidak akan membiarkan tuan kota pergi. Apakah tidak ada hukum dan ketertiban? Ini adalah upaya terang-terangan untuk menutupi langit dengan satu tangan, dan kita tidak akan membiarkannya. Kami benar-benar tidak setuju. Sekte Naga Hitam sudah bertindak terlalu jauh. Buka gerbang kota, buka gerbang kota, buka gerbang kota, buka gerbang kota. Sesaat kemudian, suara-suara keras itu terdengar dan menyebar ke segala arah. Tindakan Sekte Naga Hitam telah memicu kemarahan publik. Master Du sama sekali tidak memikirkan hal ini.
Meskipun dia sangat dicintai oleh orang-orang pada hari-hari biasa, dia tidak pernah menyangka bahwa begitu banyak orang akan menentang Sekte Naga Hitam demi dia. Yang Chen yang menyaksikannya, tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Mungkin ini adalah karisma karakter Du Zhuofeng yang patut dikagumi orang lain. Paling tidak, Du Zhuofeng dapat memenangkan hati dan pikiran orang-orang. Guru Du tersentuh oleh banyaknya orang yang membelanya. Dia pasti berbohong jika mengatakan hal itu tidak membuatnya bahagia. Namun, bagian yang paling menyebalkan adalah bahwa Kapten Li dan yang lainnya dari Sekte Naga Hitam tampaknya masih tidak ingin membiarkan masalah ini berlalu begitu saja. Kapten, begitu banyak orang yang mendukung Tuan Du. Apa yang harus kita lakukan terhadap situasi ini? Kenapa kita tidak mundur saja untuk saat ini? Omong kosong. Kapten Li, seorang tetua dengan kumis 8 karakter, berkata dengan suara yang dalam, kau ingin aku mundur ke Du Zhuofeng? Tidak mungkin. Jangan takut. Biarkan para pembudidaya bebas itu membuat keributan, mereka tidak akan bersatu. Mereka akan segera mundur. Mereka tidak berani melawan Sekte Naga Hitam kita. Tapi bagaimana jika para pembela kota ragu-ragu? Tidak ada, bagaimana jika? Kapten Li menatap mereka dengan tajam. Para pembela menelan ludah dan dengan patuh menutup mulut mereka. Dengan seringai jahat di dalam hatinya, Kapten Li melemparkan pandangan menghina ke arah orang-orang yang berteriak. Dia tidak menyangka para seniman bela diri kota Liang, gerombolan ini, akan mampu membantu Du Zhuofeng. Itu adalah mimpi. Namun, saat pikiran ini terlintas di benak Kapten Li, tiba-tiba. Jika anggota Sekte Naga Hitam tidak berniat membuka gerbang kota, ayo kita lawan mereka. Benar sekali, aku tidak tahan lagi. Jika gerbang kota tidak dibuka, kita akan melawan anggota Sekte Naga Hitam. Setelah pertarungan, kita akan meninggalkan kota Liang. Kita tidak percaya mereka bisa membunuh kita semua. Aku tidak tahan lagi. Aku punya bekas luka sebesar mangkuk di kepalaku, apa yang bisa mereka lakukan padaku? Tuan Du pernah menunjukkan belas kasihan kepadaku di masa lalu. Demi dia, aku, Husan, akan menjadi orang pertama yang melangkah maju. Siapa yang bersamaku? Aku juga. Ketika orang pertama melangkah maju, orang kedua segera mengikuti. Para seniman bela diri yang tidak bisa meninggalkan kota Liang semuanya marah. Mereka menatap tajam ke arah anggota Sekte Naga Hitam. Awalnya, Kapten Li tidak menganggap mereka serius, mengira mereka hanya berlagak sombong dengan otoritas pinjaman. Namun, ketika dia melihat lebih dekat, dia bergidik dan tidak berani meremehkan seniman bela diri ini dari segala arah. Jika seniman bela diri ini berkumpul bersama, bagaimana mungkin kelompok kecil mereka cukup, terutama setelah Du Zhuofeng menyebabkan keributan seperti itu hari ini. Kapten Li, mari kita mundur. Kalau tidak, jika keadaan makin memburuk dan bocah yang itu kabur dalam kekacauan, kesalahan tetap akan jatuh pada kita, kata seseorang. Ya, Kapten Li, jangan biarkan emosi menguasai dirimu. Berikan Master Du jalan keluar untuk membuat preseden. Tenangkan keadaan, tujuan kita adalah Yang Chen. Dengan perasaan campur aduk, Kapten Li akhirnya mengubah raut wajahnya dan berkata, baiklah, biarkan saja untuk saat ini. Mendengar perkataan Kapten Li, orang-orang di bawah segera berusaha menenangkan keadaan. Tuan-tuan, harap tenang dulu. Biarkan Kapten Li meminta maaf, biarkan dia membiarkan Tuan Du keluar dari kota. Kami tidak menginginkan permintaan maafmu. Biarkan Kapten Li yang meminta maaf. Benar sekali, dia sangat sombong tadi, kalau dia tidak minta maaf, kita tidak akan pergi. Para seniman bela diri di kota Liang sudah marah. Mata mereka tidak salah, bagaimana mungkin mereka tidak melihat bahwa penyebab semua ini adalah Kapten Li. Terkejut, Li menyaksikan semua mata tertuju padanya dan menggertakkan giginya, kau ingin aku meminta maaf? Kapten Li, mari kita mundur sekarang, desak bawahannya. Jika terjadi sesuatu, kita akan bertanggung jawab. Kapten Li, Anda harus berpikir dengan hati-hati. Kapten Li ragu-ragu sejenak, berpikir lama, dan akhirnya menggertakkan giginya, baiklah, saya minta maaf. Tuan Du, saya akan membiarkan Anda meninggalkan kota ini, tetapi dengan satu syarat. Marah, dia merasakan seolah-olah api membakar wajahnya, menyebabkan rasa sakit yang membakar. Dia meminta maaf. Namun, dia tidak punya pilihan lain, dia hanya bisa meminta maaf dan mengakui kesalahannya.
Namun, dia tidak akan membuat mereka merasa mudah. Kapten Lee sudah memikirkan solusinya. Bab 864, Membunuh Prestise Mereka. Du Zhuofeng hampir bisa menebak bahwa Kapten Lee tidak akan menyerah begitu saja. Selain menyerah, dia pasti akan menambahkan beberapa syarat lain, diam-diam mencampurkan beberapa konspirasi ke dalam situasi tersebut. Namun, seperti kata pepatah, prajurit akan menghalangi jalan, air akan menghalangi tanah. Du Zhuofeng sudah bersiap dan bertanya, apa maksud Kapten Lee? Sederhana saja, aku mengerti keinginanmu untuk menyelamatkan anakmu, tetapi kami punya peraturan di sini. Kau boleh lewat dan kami akan membebaskanmu dari semua pemeriksaan, tetapi kau tidak boleh membawa bawahanmu keluar kota. Kapten Lee menjelaskan, niatnya sederhana, Du Zhuofeng dapat meninggalkan kota, tetapi ia tidak dapat membawa serta bawahannya. Ini pada dasarnya berarti bahwa Du Zhuofeng tidak akan menikmati hak istimewa apapun dan, karena semua orang sudah tahu bahwa Du Zhuofeng adalah seorang prajurit alam bela diri bumi, tidak perlu lagi memeriksa kekuatannya secara khusus. Namun, Kapten Lee membuat satu kesalahan. Dia mengira tak seorang pun dapat mengetahui niatnya, tidak menyadari bahwa tak seorang pun bodoh. Para pendekar bela diri yang ada di dekatnya dapat dengan mudah memahami maksud Kapten Lee, dan amarah mereka yang belum reda pun berkobar lagi. Lee, kau bertindak terlalu jauh. Benar sekali. Jika kamu tidak mengizinkan Master Du membawa orang keluar, apa bedanya dengan mempersulitnya? Menurutku, Lee ini tidak berniat membiarkan Master Du pergi dengan damai. Dia hanya mempersulit keadaannya. Kita akan melawannya. Orang-orang dari Sekte Naga Hitam tidak masuk akal. Tidak ada gunanya berbicara dengan mereka. Mendengar perkataan mereka, Kapten Lee berdiri di sana, tercengang. Ia mengira taktiknya akan perlahan meredakan amarah para seniman bela diri yang tidak bertanggung jawab ini, dan kemudian ia bisa secara halus mempersulit Du Zhuofeng. Akan tetapi, melihat situasi sekarang, taktik mereka bukan saja tidak berhasil, tetapi malah membuat para seniman bela diri makin marah. Kapten Lee menelan ludah dan menatap takut ke arah seniman bela diri yang ganas di sekitarnya. Dia tidak bisa mengatakan dia tidak takut. Lagi pula, seperti yang dikatakan bawahannya, jika situasinya meningkat dan para seniman bela diri kota Liang menyerang bersama, membiarkan Yang Chen melarikan diri dalam kekacauan, dialah yang akan menderita. Bagaimanapun, dia adalah orang yang bertanggung jawab atas kota Liang. Bawahannya juga memarahinya, mengomentari keengganannya untuk tunduk dengan bersih. Apa yang ingin dicapainya? Sekarang kemarahannya sulit diredakan. Kapten Lee, jika Anda tidak menunjukkan pertimbangan dan terjadi kesalahan, siapa yang akan bertanggung jawab? Salah satu bawahannya akhirnya tidak tahan lagi, menanyai Kapten Lee. Melihat kulit kepala Kapten Lee kesemutan karena interogasi itu, Du Zhuofeng merenung sejenak sebelum bertukar pandang dengan Yang Chen, tampaknya mendapat sebuah ide. Kapten Lee, saya percaya pada memberi dan menerima rasa hormat, dan kita semua harus saling menjaga muka. Anda ingin saya pergi tanpa bawahan saya, dan saya tidak sepenuhnya setuju dengan itu. Saya perlu membawa 2 orang, hanya 2. Mereka adalah pelayan dan kerabat jauh saya. Ini Du Long, dan ini Du Xiaoqian. Du Zhuofeng menunjuk Yang Chen dan Jiang Kaiying, keduanya menyamar. Yang Chen dan Jiang Kaiying menundukkan kepala, meniru postur pelayan. Du Zhuofeng berkata perlahan, keduanya harus mengurus kebutuhanku sehari-hari dan selalu berada di sisiku. Tentu saja, aku hanya akan membawa mereka berdua. Aku ingin tahu apa yang dipikirkan Kapten Lee. Du Zhuofeng berbicara dengan nada yang moderat, dan bagi yang lain, tampaknya dia telah memberikan cukup muka kepada Kapten Lee meskipun perilaku Lee yang menindas. Semua bawahan Kapten Lee mungkin akan membiarkan Du Zhuofeng pergi bersama anak-anaknya dan kedua pelayannya. Namun, Kapten Lee tetap menolak untuk menyerah dan berpikir sejenak sebelum tatapannya berubah dingin. Baiklah, tapi mereka tetap harus menjalani pemeriksaan, kata Kapten Lee. Ekspresi wajah Du Zhuofeng menegang. Apakah Kapten Lee benar-benar gagal memahami hubungan antar manusia, atau dia hanya pura-pura tidak mengerti? Du Zhuofeng telah memberinya jalan keluar, jadi mengapa dia tidak bisa membiarkan mereka pergi saja? Kapten Lee memandang Yang Chen dan Jiang Kaiying, apakah kalian berdua kerabat jauh Du Zhuofeng? Benar sekali, Tuan. Saya Du Long. Di generasi kakek buyut saya, hanya ada Master Du yang berhasil menguasai seluruh desa melalui kultivasi,
jadi saya datang untuk bergabung dengan Master Du. Yang Chen telah menyiapkan cerita dengan Du Zhuofeng dan berbicara dengan lancar. Kapten Li mengangguk dan berkata, terima saja pemeriksaan itu. Kalau kamu jujur, kamu tidak perlu takut. Kapten Li, itu agak keterlaluan. Kedua saudara jauhku ini sama sekali bukan seniman bela diri. Kau ingin mereka menjalani pemeriksaan. Apakah mereka bisa bertahan? Semua alat pemeriksaan itu berbahaya bagi tubuh. Meskipun seniman bela diri bisa bertahan, bagaimana mungkin kedua orang biasa ini bisa bertahan? Du Zhuofeng berkata dengan nada serius, sudah kubilang, Kapten Li, aku hanya akan membawa kedua orang ini. Apa kau tidak akan memberiku wajah ini? Ia kemudian menunjukkan kemarahannya, yang telah ia rencanakan sejak lama. Ini adalah solusi yang ia rancang saat itu juga, sebuah cara untuk meminjam kekuatan dari orang-orang di sekitarnya. Bahkan dua orang yang bukan pembudidaya pun tidak bisa dilepaskan. Saat kemarahan Du Zhuofeng meningkat, para seniman bela diri lainnya di kota Liang juga mulai membuat keributan. Tepat sekali, Li, apakah kau akan mengakhiri ini? Tuan Du hanya membawa dua orang keluar, dan kau masih saja terus bicara. Li, buka gerbang kota dan biarkan Tuan Du pergi. Kapten Li tidak takut pada siapapun kecuali para seniman bela diri di sekitarnya. Mendengar kata-kata mereka, dia menggertakkan giginya, tidak tahu harus berbuat apa. Kapten Li, kenapa kau tidak membiarkan mereka pergi saja? Bukan masalah besar bagi Tuan Du untuk membawa dua saudara jauh keluar dari kota, kata salah satu bawahan Kapten Li. Sebenarnya, Kapten Li tidak pernah menduga bahwa dua orang yang dibawa Du Zhuofeng sebenarnya adalah Yang Chen dan Jiang Kaiying. Dia hanya tidak ingin menyerah sepenuhnya dan membiarkan Du Zhuofeng pergi begitu saja. Namun sekarang, karena tidak ada pilihan lain, ia harus menyerah. Apa yang dapat ia lakukan ketika para seniman bela diri di sekitarnya jelas-jelas ingin membantu Du Zhuofeng? Kapten Li menghela napas, lalu berkata, baiklah, Tuan Du, Anda boleh meninggalkan kota ini sekarang. Namun, Anda hanya boleh membawa dua orang ini, tidak boleh orang lain. Tentu saja, Du Zhuofeng menjawab perlahan, Du Long, Du Xiaoqian, ayo kita tinggalkan kota ini. Aku tidak percaya ini, Li. Dia akhirnya harus menyerah. Hahaha, lihatlah dia. Bukankah dia pamer di awal? Pada akhirnya, bukankah dia harus menyerah? Menurutku, orang-orang dari Sekte Naga Hitam hanyalah sekelompok pengganggu. Jika kau tidak menunjukkan kekuatanmu, mereka tidak akan pernah menyadari bahwa kau adalah orang yang tangguh. Mereka pantas untuk dihancurkan kesombongannya. Mendengar pembicaraan di sekitarnya, wajah Kapten Li berubah jelek. Saat dia melihat Du Zhuofeng memimpin kedua pelayan keluar kota, dia akhirnya tidak punya pilihan selain menggelengkan kepala dan menyerah. Bab 865, dia pasti baik-baik saja. Kapten Li tidak tahu bahwa Yang Chen dan Jiang Kaiying telah lolos begitu saja darinya. Pada saat yang sama, Yang Chen dan Jiang Kaiying, yang telah meninggalkan kota, menghela napas lega. Mereka mengikuti Du Zhuofeng dan berhasil meninggalkan Kabupaten Baiqiong bersamanya. Mereka kemudian menetap di Kabupaten Feiyun, yang berbatasan dengan Kabupaten Baiqiong. Setelah mereka menemukan tempat tinggal acak di Kabupaten Feiyun, Du Zhuofeng tidak sabar untuk menghadapi Yang Chen. Ini karena putranya, Du Yunkong, telah menderita serangan lagi. Setelah serangan itu, wajah Du Yunkong pucat, dan dia memuntahkan busa putih. Penampilannya yang menyedihkan itu menyayat hati. Du Zhuofeng, yang tidak dapat tenang, memeluk putranya dan berkata dengan tergesa-gesa, Yang Chen, kita berada di tempat yang aman sekarang, dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Bisakah Anda memberitahu saya metode untuk menyelamatkan putra saya sekarang? Melihat kondisi menyedihkan Tuan Muda Du, Yang Chen tahu bahwa jika dia tidak memikirkan cara untuk menyelesaikan masalah, Du Zhuofeng mungkin akan segera berbalik melawannya. Tentu saja, dia bukan orang yang suka mengingkari janjinya. Mengetahui bahwa Du Zhuofeng khawatir, dia berkata dengan tenang, Senior Du, tolong tenang dan taruh Tuan Muda Du di tempat tidur. Du Zhuofeng tahu bahwa masalah ini mendesak, dan dia tidak berani menentang kata-kata Yang Chen. Dengan cepat, dia meletakkan anaknya di tempat tidur, dan kemudian dengan cemas menatap Yang Chen dari waktu ke waktu, lalu menatap putranya. Jiang Kaiying adalah yang paling bingung karena, setelah mengenal Yang Chen begitu lama,
dia tidak menyadari bahwa Yang Chen memiliki keterampilan dalam menyembuhkan penyakit sebagai pembuat alkimia. Jika ia memang memiliki keterampilan ini, akan sulit untuk membayangkan seberapa jauh kemampuannya. Ia tidak hanya ahli dalam berbagai kekuatan magis, membuat peralatan, dan alkimia, tetapi ia juga dapat melakukan tugas-tugas pembuatan alkimia dengan sangat baik. Bukankah ini sesuatu yang serba bisa? Tentu saja, Jiang Kaiying lebih khawatir tentang apa yang akan terjadi jika Yang Chen tidak dapat menemukan obatnya. Jika Du Zuofeng marah, apa yang akan mereka berdua lakukan? Namun, Yang Chen tetap tenang dan kalem. Ketika Tuan Muda Du berbaring di tempat tidur, dia mengeluarkan jarum perak dengan jentikan tangannya. Suara mendesing. Api bintang segudang yang lemah dengan cepat melilit jarum perak itu. Api misterius. Du Zuofeng sangat terkejut, tidak tahu mengapa Yang Chen menggunakan api misterius. Dengan ekspresinya yang biasa, Yang Chen percaya bahwa api misterius juga merupakan metode penyembuhan yang sangat baik. Mengapa dikatakan bahwa api misterius adalah hal terbaik bagi para alkemis? Ini karena api misterius dapat membantu para alkemis dalam banyak hal, dan sebagai pembuat alkimia, seseorang secara alami dapat memanfaatkannya juga. Api bintang segudang memiliki sifat yin, dengan demikian, jika dipadukan dengan metode pembuat alkimia, ia memiliki khasiat penyembuhan terbaik untuk penyakit dengan sifat yang kuat atau penyakit yang telah mencapai tahap kritis. Tentu saja, Yang Chen tidak berencana menggunakan Myriad Starfire sendirian untuk menyembuhkan penyakit Tuan Muda Du. Jika dia melakukannya, itu akan terlalu sederhana. Bagian yang paling penting adalah seseorang harus meresepkan obat yang tepat untuk penyakitnya. Untuk kondisi Tuan Muda Du, Myriad Starfire hanya memiliki satu tujuan. Yang Chen memutar jarum perak itu sehingga masuk ke area jantung Tuan Muda Du bersamaan dengan api bintang segudang. Tiba-tiba, tubuh Tuan Muda Du kejang 2 kali. Kemudian, dia tidak lagi mengeluarkan busa putih dari mulutnya, tetapi sejumlah besar darah hitam. Setelah muntah beberapa saat, Tuan Muda Du berhenti merintih dan tampaknya tidak lagi merasakan sakit yang awalnya dirasakan. Wajahnya juga menjadi jauh lebih baik, dengan sedikit darah kembali mengalir di pipinya. Apakah sudah sembuh? Du Zuofeng tidak dapat mempercayainya. Yang Chen tersenyum kecut, tidak semudah itu. Aku hanya menekan racun dalam tubuh Tuan Muda Du untuk sementara dengan api misteriusku. Meskipun hanya setitik api misterius, itu cukup kuat untuk menahan racun dan mencegah Tuan Muda Du tersiksa oleh penyakitnya. Namun, ini hanya solusi sementara dan bukan solusi jangka panjang. Untuk benar-benar menyelesaikan masalah Tuan Muda Du, kita perlu mengobatinya dari akarnya. Apa maksud sahabat muda Yang? Du Zuofeng tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Yang Chen berbicara dengan nada tenang, sebenarnya, ini cukup sederhana. Selalu ada cara untuk menangkal racun apapun, Anda hanya perlu menganalisis daya tahan berbagai penawar racun dan membuat tindakan pencegahan. Sedangkan untuk Soul Chasing Life Taking Powder, target utamanya adalah jiwa. Jika kondisi Tuan Muda Du ditemukan pada tahap awal, tidak akan terlalu merepotkan untuk diobati, dan memberikan beberapa pil penenang jiwa tingkat rendah selama sebulan pada dasarnya akan menyembuhkannya. Sesederhana itukah? Du Zuofeng menggertakkan giginya, penuh penyesalan. Jika dia tahu hal itu semudah itu, putranya tidak akan harus menderita begitu banyak. Namun masalah utamanya adalah tidak ada satupun dokter yang dia konsultasikan yang memberitahukan hal ini kepadanya. Siapa yang pernah menyebutkan untuk memberikan pil penenang jiwa kepada putranya? Yang Chen mengangkat bahu, sebenarnya sesederhana itu, tetapi banyak orang tidak mengetahuinya. Kesulitan dalam mengatasi racun ini terletak pada pemberian obat yang tepat untuk penyakit tersebut. Dengan kata lain, jika Anda tahu caranya, itu tidak sulit, tetapi jika tidak, itu sangat menantang. Jadi, apa yang harus kita lakukan untuk putraku sekarang? Du Zuofeng bertanya dengan serius. Saat ini, kondisi Tuan Muda Du cukup serius, karena dia sudah berada pada tahap akhir penyebaran bubuk pengambil jiwa. Racunnya telah menyebar sepenuhnya ke seluruh tubuhnya, yang bukan inti masalahnya. Masalah utamanya adalah, Tuan Kota Du, Anda telah mencoba banyak cara bodoh ketika mencari pertolongan medis, yang memperburuk kondisinya, kata Yang Chen sambil tersenyum tak berdaya. Dia telah menangani banyak kekacauan seperti itu sebelumnya, masalah yang disebabkan oleh orang lain tetapi akhirnya datang kepadanya untuk diselesaikan.
Ini, wajah Du Zhuofeng penuh penyesalan, dan dia sangat cemas. Teman muda Yang, selama kamu bisa menyelamatkan putraku, aku akan menyetujui apapun yang kamu inginkan. Melihat Du Zhuofeng menawarkan syarat baru, Yang Chen segera melambaikan tangannya. Senior Du, Anda salah paham. Untuk menyembuhkan Tuan Muda Du, kita butuh beberapa tanaman obat. Jika Anda bisa menyediakan tanaman obat ini, saya bisa segera menyelamatkan Tuan Muda Du. Dengan itu, Yang Chen menyerahkan daftar materi yang telah disiapkannya sebelumnya kepada Du Zhuofeng. Menurut daftar itu, Du Zhuofeng membacanya dengan saksama dan perlahan mengerutkan kening. Meskipun bahan-bahan ini tidak langka, ada beberapa yang tidak dapat saya peroleh. Sangat sulit bagi saya untuk mengumpulkan semuanya. Teman muda Yang, apakah Anda punya? Yang Chen mengusap alisnya dan berkata sambil tersenyum pahit, alasan saya datang menemui Anda, Senior Du, adalah karena saya tidak dapat mengumpulkan bahan-bahan ini sendiri. Mari kita lakukan ini, saya akan membiarkan Nona Jiang pergi dan membeli bahan-bahan ini dari berbagai tempat, dan saya akan tinggal di sini. Bagaimanapun, bahan-bahan ini bukanlah spesies langka. Begitu Nona Jiang mengumpulkan semuanya, sudah waktunya bagi saya untuk menyelamatkan Tuan Muda Du. Baiklah, Nona Jiang, ambillah daftar ini dan cepatlah kumpulkan bahan-bahannya. Kami harap Anda dapat segera kembali, kata Du Zhuofeng, tidak ragu lagi sejak Yang Chen mengatakannya seperti ini. Jiang Kaiying mengambil daftar itu, mengangguk berulang kali, lalu segera pergi. Melihat Jiang Kaiying pergi, Yang Chen berkata kepada Du Zhuofeng, Senior Du, jangan khawatir. Dengan adanya aku di sini, Tuan Muda Du tidak akan mati. Bab 866, Seni Surgawi Terlarang. Jika dia berdiri di sini dan Du Yunkong mati, itu akan menjadi aib besar baginya. Alasan dia menggunakan pengumpulan material sebagai alasan adalah karena dia pikir itu adalah metode yang paling tidak membutuhkan banyak tenaga. Jika benar-benar terjadi pada saat kritis, dia masih punya cara lain untuk menyelamatkan Du Yunkong. Perkataannya tentu saja meningkatkan rasa percaya diri Du Zhuofeng, membuatnya mengangguk dengan sungguh-sungguh, saat dia melihat anaknya yang telah tertidur lagi. Yang Chen sementara pergi dan menetap di kamar terdekat. Kekurangan bahan memang merupakan situasi yang tidak terduga, dan dia berharap Jiang Kaiying akan segera kembali. Sebelum Jiang Kaiying mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan, dia berencana untuk melakukan beberapa hal sendiri. Senior Yunlu, Anda mengatakan bahwa Anda memiliki sesuatu untuk didiskusikan dengan saya beberapa waktu lalu. Namun, saya terlalu sibuk dengan hal-hal lain, dan saya tidak tahu apa itu, tanya Yang Chen. Yunlu tidak terburu-buru menjawab, tetapi malah buru-buru menyiapkan susunan kedap suara dan formasi untuk menjaga dari gangguan jiwa. Baru kemudian dia melompat keluar dari ruang sungai 8 ujung. Baiklah, dengan ini, bahkan jika kekuatan Du Zhuofeng hebat, jiwanya tidak akan bisa menyerang, kata Yunlu. Apa yang Senior Yunlu butuhkan? Yang Chen dapat melihat bahwa Yunlu tampaknya memiliki sesuatu yang sangat penting untuk dikatakan. Yunlu menarik napas pelan, lalu membungkuk dan berkata, Tuan Muda, setelah berunding dengan beberapa tetua suku manusia ikan, kami membuat keputusan ini. Karena kekuatanmu semakin kuat, kekuatan jiwa surgawiku, yang berada di tingkat pertama alam bela diri bumi, tidak cukup untuk membantumu lagi. Haha, omong kosong. Aku tidak pernah mengatakan apa-apa, dan kalian membuat asumsi yang tidak berdasar. Yang Chen melihat bahwa Yunlu tampak agak sedih dan buru-buru berkata, takut bahwa orang ikan akan terlalu banyak berpikir. Sambil bersandar pada kruknya, Yunlu berkata, Tuan Muda, aku bukanlah manusia ikan muda yang baru hidup beberapa dekade, dan ada beberapa hal yang dapat kuberikan penilaian yang sangat jelas. Selain itu, berapa lama lagi jiwaku dapat membantumu, Tuan Muda? Dengan bakatmu, memasuki alam bela diri bumi hanyalah masalah waktu, dan saat itu, di mana arti penting kami manusia ikan berada ketika jiwamu melampauiku? Ini, Yang Chen tidak dapat menyangkalnya sejenak, mengerutkan kening, dan mendesah. Memang, meski kekuatannya bertambah besar, suku manusia ikan tidak akan mampu menolongnya dalam hal aspek jiwa. Memang benar bahwa Anda tidak dapat membantu saya dengan masalah jiwa, tetapi Anda dapat membantu saya dengan hal-hal lain. Suku manusia ikan Anda sangat cerdas, ahli dalam alkimia dan penciptaan jimat, teknik arai dan pembatasan.
Senior Yunlu, ada banyak hal yang dapat Anda lakukan dan banyak cara Anda dapat membantu saya, kata Yang Chen. Memang, jadi kami berencana untuk melakukan sesuatu yang lebih berarti bagi kami dan membantu Anda, Tuan Muda. Namun, Yunlu tiba-tiba berhenti. Apa masalahnya? Yang Chen tercengang. Yunlu tersenyum dan berkata, sebelum itu, kita harus membantu Tuan Muda menyelesaikan masalah jiwanya terlebih dahulu. Setidaknya setelah aku tidak lagi menjadi asisten jiwamu, kau masih bisa menangani aspek jiwa dengan lancar. Yang Chen merasa bingung, lalu tidak bisa menahan tawa. Senior Yunlu bermaksud seperti itu. Yunlu berkata dengan sungguh-sungguh, Tuan Muda, ini melibatkan teknik rahasia kuno yang dimiliki oleh para leluhur suku manusia ikan di era kuno. Seni rahasia ini disebut seni surgawi terlarang. Seni surgawi terlarang. Yang Chen bingung, dan dia tahu sangat sedikit tentang teknik surgawi terlarang ini. Tidak sulit untuk menilai bahwa itu memang seni rahasia dari era kuno, jika tidak ada alasan baginya untuk sama sekali tidak mengetahuinya. Seni surgawi terlarang ini sangat sulit dipahami di tingkat pemula. Ini adalah teknik terlarang yang diciptakan oleh suku manusia ikan kami untuk membantu kekuatan besar leluhur manusia di era kuno. Agar manusia dapat mempelajari seni surgawi terlarang ini, harus ada 6 pembudidaya jiwa surgawi yang ahli membimbing mereka di samping. Setelah pembudidaya berhasil, mereka akan dapat memasuki tahap awal, dan jiwa mereka akan 2 kali lebih kuat dari orang biasa dengan pangkat yang sama. Lagi pula, itu bukan tahap akhir. Mereka yang mempraktikkan seni surgawi terlarang hingga tahap selanjutnya akan memiliki jiwa yang menjadi 3 atau bahkan 4 kali lebih kuat daripada orang biasa dengan pangkat yang sama. Itu dianggap sebagai salah satu kreasi terhebat dari suku manusia ikan kami. Yang Chen mendengarkan dengan takjub dan membelalakkan matanya. Dia telah mendengar banyak teknik rahasia jiwa yang dapat meningkatkan pencapaian jiwa orang biasa ke tingkat yang lebih tinggi. Beberapa metode yang menantang surga memang dapat membuat kekuatan jiwa seseorang jauh melampaui rekan-rekannya. Akan tetapi, jika dibandingkan dengan seni surgawi terlarang, semuanya itu tidak ada bandingannya. Itu adalah dunia yang berbeda. Mampu membuat kekuatan jiwa seorang kultivator 3 atau bahkan 4 kali lebih kuat daripada orang biasa dengan pangkat yang sama, itu sudah cukup untuk disebut sebagai efek surgawi yang menantang surga. Tentu saja, ada sisi buruk dari berlatih teknik ini. Mereka yang berlatih seni surgawi terlarang ini tidak akan bisa berlatih teknik rahasia jiwa lainnya. Jelas Yunlu. Yang Chen hendak mengatakan bahwa ini bukan kerugian, tetapi dia segera menyadari sesuatu. Senior Yunlu, pasti ada lebih dari satu kerugian. Saya tidak percaya bahwa teknik yang menantang surga seperti itu hanya memiliki satu kerugian ini. Jika tidak bisa mempraktikkan teknik rahasia jiwa lainnya bahkan bisa dianggap sebagai kerugian, maka mungkin tidak ada yang peduli dengan kerugian ini. Dengan teknik yang menantang surga seperti itu, siapa yang akan repot-repot mempraktikkan teknik rahasia jiwa lainnya? Mereka akan membuang-buang waktu mereka. Ekspresi Yunlu menjadi agak bingung. Tuan Muda, kemana pikiranmu pergi? Apa saja kekurangannya? Senior Yunlu, kita sudah saling kenal begitu lama, bisakah kamu jujur padaku? Yang Chen menarik napas dalam-dalam. Tubuh Yunlu bergetar, lalu berkata dengan sungguh-sungguh, baiklah, Tuan Muda, saya tahu saya tidak bisa menyembunyikannya dari Anda. Memang, mempraktikkan seni surgawi terlarang ini memiliki lebih dari satu sisi negatif. Tepatnya, apa yang saya sebutkan sebelumnya bahkan tidak dapat dianggap sebagai sisi negatif. Sisi negatif terbesar adalah bahwa setelah kami berenam manusia ikan membimbing Anda untuk mempraktikkan seni surgawi terlarang, kami akan kehilangan semua kekuatan jiwa kami. Mulai sekarang, kami tidak akan lagi memiliki jiwa di tubuh kami. Saat mengatakan hal ini, Yunlu tampak agak kebingungan, namun tiba-tiba dia menyadari sesuatu, dan kehilangannya pun sirna. Apa? Yang Chen sangat terkejut dan berseru, jika memang begitu, aku tidak akan pernah menyetujuinya. Senior Yunlu, jangan bahas masalah ini lagi. Tuan Muda, bagaimana ini bisa terjadi? Kami, manusia ikan, sudah berdiskusi dan memutuskan hal ini. Mata Yunlu membelalak. Yang Chen menarik napas dalam-dalam. Senior Yunlu, tolong pikirkan baik-baik. Bolehkah aku, Yang Chen, membiarkan kalian, manusia ikan, menyerahkan jiwa kalian demi aku?
Ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah kalian miliki lagi mulai sekarang. Apakah hanya aku yang bisa mempraktikkan seni surgawi terlarang? Tetapi Tuan Muda, Anda juga harus memikirkannya, jika kami, suku ikan, tidak dapat membantu Anda dalam hal jiwa, apa gunanya jiwa kami bagi kami? Yunlu berkata dengan tegas, Anda, Tuan Muda, yang membantu kami memperpanjang hidup kami, yang membantu kami membangkitkan ingatan kami. Sekaranglah saatnya bagi suku ikan kami untuk membalas budi Anda. Bab 867, Penyembuhan Ajaib. Bukan hanya aku, tetapi seluruh suku manusia ikan juga memiliki pandangan yang sama. Sebelumnya, kami memanggilmu Tuan Muda Yang Chen, dan kemudian kami memanggilmu Tuan Muda. Sejak saat kami memanggilmu Tuan Muda, sikap kami terhadapmu telah berubah. Selama kamu membutuhkannya, Tuan Muda, apa gunanya menyerahkan jiwa kami? Tidak ada seorang pun di suku manusia ikan yang tidak mau. Yunlu berkata dengan tegas, seperti yang Tuan Muda katakan, kami, manusia ikan, memiliki banyak kemampuan, alkimia, membuat jimat, formasi larangan, kami ahli dalam segala hal. Kami tidak akan merasa terkekang, sebaliknya, setelah menyelesaikan kekhawatiran Anda tentang masalah jiwa, kami dapat melakukan lebih banyak hal lainnya. Mengapa Anda harus menyalahkan diri sendiri, Tuan Muda? Yang Chen menghela napas dalam-dalam dan berkata, Senior Yunlu, kalian semua. Tuan Muda, kami para manusia ikan jarang sekali mau menolong seseorang. Sebagai balasannya, setidaknya biarkan kami merasa tenang, kata Yunlu lembut. Baiklah, aku setuju dengan masalah ini, kata Yang Chen, tetapi belum saatnya untuk mengolah seni surgawi terlarang. Tuan Muda, kami tahu, Yunlu mengangguk setuju. Jiwa Yang Chen menyebar, dan dia berseru pelan, cepat sekali, Nona Jiang kembali tepat waktu. Memang, tampaknya mengumpulkan bahan-bahan ini tidaklah sulit. Sudah waktunya menyelamatkan Tuan Muda Du. Begitu Yang Chen mengatakan ini, dia membuka pintu, tepat pada waktunya untuk bertemu Jiang Kaiying. Jiang Kaiying berkedip saat melihat Yang Chen, kamu keluar tepat waktu, aku sudah mengumpulkan semua bahannya. Nona Jiang, benarkah? Du Zhuofeng sangat gembira, melihat Jiang Kaiying kembali, dia segera mengikuti Yang Chen dan bergegas keluar ruangan. Jiang Kaiying mengangguk, bahan-bahan itu ternyata bukan barang yang sangat berharga, dan aku pergi ke perusahaan dagang terdekat dan menghabiskan beberapa batu roh untuk membelinya. Cepat berikan pada Yang Chen. Du Zhuofeng bersemangat. Yang Chen mengambil tas penyimpanan yang berisi materi-materi, dan tanpa ragu-ragu, langsung masuk ke dalam ruangan. Yang Chen, apa yang harus aku lakukan untuk menyelamatkan anakku? Du Zhuofeng tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Tanpa berkata apa-apa, Yang Chen mengeluarkan tungku pil dan berkata, menurut situasi Tuan Muda Du, saya akan memurnikan ramuan yang unik. Ramuan ini dirancang khusus untuk kondisinya, dan selain bermanfaat untuk penyakit Tuan Muda Du, ramuan ini tidak memiliki efek lain. Sangat sedikit orang yang dapat menandingi kemampuan Yang Chen untuk menciptakan ramuan baru di tempat, yang membutuhkan keterampilan alkimia dan alkimia medis tingkat tinggi. Yang Chen memiliki kemampuan ini, mampu menciptakan ramuan yang ditargetkan sesuai dengan kondisi tertentu. Jadi begitulah adanya, Du Zhuofeng bergumam pada dirinya sendiri, memperhatikan Yang Chen berkonsentrasi pada pekerjaannya, dan segera menjadi sangat berhati-hati untuk tidak mengganggunya. Perkara ini menyangkut putranya, dan Du Zhuofeng tidak berani ceroboh sedikit pun. Yang Chen juga sangat serius, matanya tertuju pada tungku pil, saat dia melemparkan sejumlah besar bahan ke dalamnya. Kemudian, dia memasukkan Starfire, yang terbakar dengan kuat. Saat api menyala, bahan-bahan dalam tungku pil mulai naik dan mengembun. Teknik Yang Chen sangat terampil, sempurna, dan dalam keadaan yang sangat cepat, ia mulai berkonsentrasi pada pemurnian ramuan. 100 napas kemudian, aroma pil tercium keluar, dan hasil alkimia Yang Chen diumumkan. Hal ini membuat Du Zhuofeng sangat gembira, dan melihat aroma pil, dia tahu bahwa Yang Chen telah memperoleh hasil dalam alkimia. Yang Chen membuka tungku dengan halus lalu meletakkan ramuan itu di tangannya, dan memberikan keenamnya kepada Du Zhuofeng. Apakah ini ramuan yang akan membantu kondisi putraku? Tanya Du Zhuofeng. Ramuan ini belum punya nama. Karena putra tetua Du bernama Du Yunkong, mari kita beri nama sesuai dengan Yunkong, yaitu pil Yunkong.
Yang Chen tersenyum, pil Yun Kong ini tidak hanya membantu kondisi Tuan Muda Du, keberadaannya dapat membantu menyembuhkan penyakit Tuan Muda Du. Ini hebat. Du Zhuofeng tidak punya waktu untuk memikirkan hal lain sekarang dan langsung mengambil satu ramuan, memasukkannya ke dalam mulut Tuan Muda Du. Du Yun Kong menelan ramuan itu tanpa sadar, dan ramuan itu masuk ke perutnya. Du Zhuofeng tidak dapat menunggu lebih lama lagi dan bertanya dengan penuh semangat, "Adik Yang Chen, berapa lama waktu yang dibutuhkan agar anakku sembuh?" Ia tahu bahwa proses penyembuhan penyakit itu bukan masalah sesaat, namun memikirkan kondisi anaknya, mau tak mau ia merasa cemas. Yang Chen bisa memahami Du Zhuofeng, jadi dia tersenyum dan berkata, "Penatua Du, tidakkah kamu melihat bahwa kulit Tuan Muda Du telah berubah menjadi lebih baik?" Du Zhuofeng tidak dapat menahan diri untuk tidak mengalihkan pandangannya ke Du Yun Kong, dan saat melihatnya, ekspresi Du Zhuofeng langsung berubah gembira. Itu karena wajah putranya telah berubah dari warna pucat awalnya menjadi warna kemerahan dan sehat. Ini adalah tanda bahwa tubuhnya menuju ke arah yang benar. Melihat tanda seperti itu, bagaimana mungkin seseorang tidak merasa gembira? Bagaimana mungkin seseorang tidak merasa gembira? Mata Du Zhuofeng berbinar, dan jelas terlihat bahwa putranya pulih dengan cepat. Jiang Kaiying juga terkejut, matanya terbelalak karena takjub. Sekarang dia menyadari kekuatan Yang Chen. Dia sedikit memahami kondisi dan penampilan Du Yun Kong dan tahu kesulitan yang dialami anak itu. Dia tidak menyangka Yang Chen akan segera menggunakan beberapa bahan yang tidak terlalu berharga untuk menyembuhkannya. Semakin dia melihat Yang Chen, semakin misterius penampilannya. Lelaki ini benar-benar seperti iblis. Tidak, iblis mungkin tidak cukup untuk menggambarkannya. Yang Chen tersenyum ramah, "Penatua Du, jangan kaget, bubuk pencabut jiwa adalah racun. Sekarang racunnya telah dinetralkan oleh ramuanku, kondisi Tuan Muda Du secara alami akan membaik dengan cepat. Ini adalah hal yang baik tentang detoksifikasi, rasa sakitnya datang dengan cepat, dan juga cepat hilang." Oh, Tuan Muda Du sudah bangun. Pada saat ini, Du Yun Kong membuka matanya yang mengantuk, tampak seperti anak kecil yang baru saja bangun tidur. Dengan wajah bak porselen, Du Yun Kong menatap Du Zhuofeng dan berseru gembira, "Ayah, ayah." Mata Du Zhuofeng membelalak tak percaya, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Sudah lama sejak anaknya memanggilnya, "Ayah." Sejak Soul Chasing Life Snatching Powder mengutuk putranya, anak itu seperti tidak bisa bicara, tidak pernah membuka mulutnya untuk mengucapkan sepatah kata pun. Sudah lama ia tidak mendengar suara yang akrab dari putranya yang memanggilnya, "Ayah." Namun kini, suara yang dikenalnya itu telah kembali, putranya memanggilnya, "Ayah," dan ia dapat mendengarnya dengan keras dan jelas. Hal ini membuat mata Du Zhuofeng berkaca-kaca saat dia bergerak penuh emosi, memeluk Du Yun Kong dalam pelukannya. Dipeluk oleh ayahnya, Du Yun Kong juga agak tertegun, "Ayah, sepertinya aku sudah lebih baik. Lepaskan aku ingin melompat turun, aku ingin memantul. Seluruh tubuhku terasa penuh energi. Rasanya sangat nyaman, bebas dari rasa sakit dan sekarang merasa normal." Du Yun Kong, tentu saja, merasa seolah-olah berada di negeri dongeng. Du Zhuofeng tertawa dan melepaskan Du Yun Kong, yang kemudian melompat-lompat kegirangan seperti monyet kecil. Bab 868, Jalan Baru. Du Yun Kong melompat-lompat, kebahagiaannya terlihat jelas oleh semua orang. Namun, orang yang paling bahagia adalah Du Zhuofeng. Ia melihat anaknya dan berkata dengan gembira, "Yun Kong selalu seperti ini, bermimpi menjadi seniman bela diri sejak ia masih muda. Sayangnya, tepat ketika ia mencapai usia untuk berkultivasi, ia menderita selama lebih dari setengah tahun karena kesalahanku. Ini semua salahku." Saat mengatakan ini, dia tiba-tiba teringat sesuatu, "Adik Yang Chen, terima kasih banyak kali ini." Setelah mengatakan itu, dia segera berteriak, "Yun Kong, ayah!" Reaksi Du Yun Kong samar-samar, dan dia menatap ayahnya dengan bingung. Nada bicara Du Zhuofeng menjadi serius, "Berlututlah dan berikan penghormatan kepada orang yang menyelamatkan hidupmu. Namanya adalah Yang Chen. Mulai hari ini, kamu harus mengingat namanya, Yang Chen." Du Yun Kong menggigil, tidak berani menentang kata-kata ayahnya. Meskipun dia masih muda dan tidak begitu mengerti konsep membalas rasa terima kasih, dia dengan patuh berlutut, menggumamkan nama Yang Chen atas perintah ayahnya. Mengjilat. Perintah Du Zhuofeng. "Penatua Du, tidak perlu melakukan ini.
Kesepakatan kita menguntungkan kita berdua, dan aku menyelamatkan Tuan Muda Du untuk mendapatkan apa yang aku inginkan. Ini bukan masalah rasa terima kasih, Yang Chen menggelengkan kepalanya. Yang Chen, beginilah cara kami, keluarga Du, berperilaku. Kau tidak perlu membujukku sebaliknya. Meskipun dia masih muda, aku ingin dia mengerti bahwa kita harus mengingat mereka yang telah membantu kita. Yun Kong, ketika kau tumbuh dewasa dan menjadi kuat, kau harus membantu kakak Yang Chen tanpa syarat ketika dia dalam kesulitan atau membutuhkan bantuan. Kata Du Zhuofeng. Ayah, aku mengerti. Du Yun Kong mengangkat kepalanya dengan rasa ingin tahu, menatap Yang Chen, dan menggaruk kepalanya, kakak Yang Chen. Yang Chen tidak dapat menahan tawa, karena kamu memanggilku saudaramu, aku tidak akan menjadi saudaramu hanya dalam nama. Dapeng bersayap hitam, keluarlah. Tuan Muda, di ruang sungai 8 ekstremitas, Dapeng bersayap hitam alam bela diri asal melompat keluar. Yang Chen berkata, Dapeng bersayap hitam, mulai sekarang, kamu akan membantu pemuda ini. Jika dia dalam kesulitan atau butuh bantuan, kamu harus melakukan yang terbaik. Mulai hari ini dan seterusnya, perlakukan dia sebagai saudaramu. Baik, Tuan Muda. Dapeng bersayap hitam sedikit terkejut. Yun Kong, ini hadiahku untukmu, Dapeng bersayap hitam. Seiring berjalannya waktu, dia akan mampu membawamu terbang tinggi di angkasa. Apakah kau menyukainya? Tanya Yang Chen. Burung sebesar itu. Mata Du Yun Kong terbuka lebar dan penuh keheranan. Bagaimana mungkin dia tidak menyukainya? Du Zhuofeng juga terkejut dengan kemurahan hati Yang Chen. Dengan pengalamannya, dia langsung mengenali jenis binatang iblis itu. Dapeng bersayap hitam, Yang Chen benar-benar memberikan dapeng bersayap hitam begitu saja. Meskipun hanya di alam bela diri asal, potensinya untuk tumbuh sangat besar, setidaknya mencapai alam bela diri sejati. Memilikinya untuk membantu putranya lebih dari pantas. Haha, ini hadiah yang luar biasa. Yun Kong, apakah kamu belum berterima kasih kepada saudara Yang Chen? Du Zhuofeng menarik napas dalam-dalam, lalu berkata dengan tergesa-gesa. Dia merasa semakin tidak mampu memahami pemuda di hadapannya. Terima kasih, saudara Yang Chen. Du Yun Kong berkata dengan malu-malu. Saya suka hadiah ini. Saudara Dapeng bersayap hitam, kita berteman mulai sekarang. Dapeng bersayap hitam agak malu-malu. Awalnya, ia tidak bisa menerima pemuda ini sebagai tuan barunya, tetapi setelah dipikir-pikir lagi, cara Yang Chen memenuhi janjinya telah memberikan kebebasan kepada Dapeng bersayap hitam, yang memang diinginkannya. Menyadari bahwa hal itu akan gratis di masa mendatang, Dapeng bersayap hitam tidak mempunyai keluhan lain dan dengan sigap setuju untuk membantu Du Yun Kong. Yang Chen, terima kasih banyak. Hadiahmu telah membuatku, Du Zhuofeng, merasa malu. Sebagai seorang tetua, aku belum memberimu apapun, namun kau telah memberikan hadiah yang begitu murah hati kepada putraku, kata Du Zhuofeng sambil tersenyum. Tidak apa-apa, hanya sekadar tanda terima kasih, kata Yang Chen sambil tersenyum. Ngomong-ngomong, sekarang setelah kamu keluar dari yurisdiksi Sekte Naga Hitam, kamu relatif aman untuk saat ini. Namun, kamu masih diburu oleh berbagai faksi dari daerah lain, jadi kamu belum sepenuhnya terbebas dari bahaya. Apa rencanamu selanjutnya? Du Zhuofeng bertanya dengan ramah. Yang Chen merenung dan berkata, saya berencana untuk meninggalkan 36 daerah timur dan menuju ke 42 daerah barat. Tujuan utamanya adalah wilayah tengah, tetapi tidak ada jalur langsung dari 36 daerah timur ke wilayah tengah, jadi ia harus memutar melalui 42 daerah barat. Kau berencana meninggalkan 36 wilayah timur. Adik muda Yang Chen, apakah kau tidak tahu bahwa berbagai sekte sedang memburumu? Rute untuk meninggalkan 36 wilayah timur telah ditutup sepenuhnya, dan pemeriksaannya mungkin sama ketatnya dengan yang diterapkan oleh Sekte Naga Hitam. Apakah kau yakin bisa melewati pemeriksaan itu? Du Zhuofeng berkata dengan khawatir. Kalau awalnya memang begitu, mungkin tidak akan jadi masalah, tapi sekarang Yang Chen sudah menyelamatkan putranya dan memberinya hadiah, Du Zhuofeng benar-benar menganggap Yang Chen sebagai junior dan teman. Yang Chen tersenyum getir, Penatua Du, aku punya alasan untuk merahasiakannya. Aku harus meninggalkan 36 wilayah timur. Sebenarnya, tinggal di sini sementara berbagai sekte memburuku bahkan lebih berbahaya. Itu masuk akal, tetapi apakah kau punya ide bagaimana cara pergi?
Aku ragu statusku sebagai penguasa kota Liang dapat membantumu, kata Du Zhuofeng dengan sedikit ketidakberdayaan. Yang Chen tentu saja tidak menyangka Du Zhuofeng akan membantunya. Lagi pula, mengingat keadaan saat ini, sudah merupakan kebaikan hati yang besar bagi Du Zhuofeng untuk membantunya meninggalkan Kabupaten Baiqiong. Setelah berpikir sejenak, Yang Chen berkata, Penatua Du, saya tidak punya solusi bagus untuk pergi saat ini, tapi saya yakin pasti ada jalan. Du Zhuofeng tidak langsung menjawab tetapi tenggelam dalam pikirannya. Melihat Yang Chen tampaknya menghadapi masalah, Du Yunkong tidak bisa menahan diri untuk berkata, Ayah, bantu saudara Yang Chen. Setelah berpikir sejenak, Du Zhuofeng tiba-tiba mendapat ide, Yang Chen, ngomong-ngomong soal pergi, aku baru ingat seseorang yang mungkin bisa membantumu. Apa maksudmu? Yang Chen bingung. Yah, aku punya teman baik bernama Bai Yixian yang kekuatannya hampir sama denganku. Dia mengendalikan keluarga Bai yang cukup terkenal di 36 wilayah timur, Du Zhuofeng menjelaskan. Keluarga Bai, aku pernah mendengarnya, jawab Yang Chen, tiba-tiba teringat sesuatu. Du Zhuofeng berkata, tetapi tahukah kamu bahwa dia hanya mengendalikan satu cabang keluarga? Keluarga utama berada di 42 wilayah barat. Baru-baru ini, tampaknya ada beberapa perkembangan signifikan di 42 wilayah barat, dan banyak pasukan dari sana kembali. Keluarga Bai telah menerima kabar dan bersiap untuk kembali ke keluarga utama mereka. Bab 869, melangkah ke keluarga Bai. Keluarga utama dan keluarga cabang. Jadi, keluarga putih dapat meninggalkan 36 wilayah timur dengan mudah. Yang Chen berkata dengan gembira. Lagi pula, mereka punya alasan yang sah untuk pergi. Du Zhuofeng berkata perlahan, gengsi keluarga putih di 42 wilayah barat sangat luar biasa, dan wajar saja jika keluarga cabang kembali ke keluarga utama. Bahkan berbagai kekuatan tidak punya hak untuk menghentikan mereka. Jika mereka menghalangi cabang keluarga putih, itu berarti menentang keluarga utama keluarga putih. Apakah keluarga utama keluarga putih benar-benar sekuat itu? Yang Chen tidak bisa menahan rasa terkejutnya. Du Zhuofeng menarik napas dalam-dalam, aku hanya mendengar beberapa rumor tentang kekuatan mereka yang sebenarnya, dan aku tidak tahu apakah itu benar atau salah. Aku tidak suka membuat penilaian tentang hal-hal yang belum kulihat dengan mataku sendiri. Namun, meskipun aku tidak tahu kekuatan keluarga utama keluarga putih, aku tahu bahwa bahkan cabang keluarga putih, tidak jauh lebih lemah dibandingkan dengan sekte teratai hijau. Apa? Sekuat sekte teratai hijau? Yang Chen diam-diam terkejut. Dia pernah mendengar tentang keluarga putih, tetapi dia tidak tahu banyak tentang mereka. Dia tidak pernah menyangka mereka begitu kuat. Tidak banyak kekuatan di 36 wilayah timur yang dapat bersaing dengan sekte teratai hijau. Yang terpenting ialah, jika keluarga cabang sudah sekuat itu, seberapa kuatkah keluarga utama? Yang Chen diam-diam terkejut bahwa ada banyak kekuatan di dunia yang jarang dia dengar sejak reinkarnasinya. Sekarang aku akan membawamu ke keluarga Bai. Aku berteman dekat dengan Bai Yixian, pemimpin cabang keluarga Bai. Aku yakin dia akan senang membantumu jika aku memberitahunya, kata Du Zhuofeng. Yang Chen mengungkapkan rasa terima kasihnya. Terima kasih, Tetua Du. Jangan sebutkan itu. Yang Chen, kamu tidak perlu bersikap sopan kepadaku di masa depan, silakan saja meminta apapun yang kamu butuhkan. Kamu telah menyelamatkan nyawa anakku, dan itu berarti kamu juga telah menyelamatkan nyawaku. Aku, Du Zhuofeng, tidak akan pernah ragu akan hal itu. Du Zhuofeng menyatakan dengan tegas. Yang Chen menarik napas dalam-dalam dan dapat melihat bahwa Du Zhuofeng adalah pria yang setia dan berintegritas. Waktu sangatlah penting, sahabat muda Yang Chen. Kita tidak jauh dari wilayah sekte naga hitam sekarang, jadi mari kita bergegas ke keluarga putih, kata Du Zhuofeng. Yang Chen tentu saja tidak akan ragu-ragu dan mengikuti Du Zhuofeng ke keluarga putih. Keluarga White berlokasi di Kabupaten Jiangnan, salah satu dari beberapa kabupaten di dekat perbatasan. Konon nama kabupaten tersebut berasal dari banyaknya sungai yang mengalir di bagian utara kabupaten tersebut. Keluarga putih merupakan simbol seluruh kabupaten Jiangnan, dan seluruh kabupaten merupakan wilayah kekuasaan mereka, seperti halnya Kabupaten Haohai yang diperintah oleh sekte teratai hijau. Banyak pasukan daerah tidak berada di bawah yurisdiksi pasukan kota utama.
Ketika Du Zuifeng dan Yang Chen tiba di keluarga putih, Yang Chen melihat sekeliling dan melihat kemakmuran keluarga putih. Saat Yang Chen dan Du Zuifeng muncul di langit di atas keluarga putih, mereka tentu saja menarik perhatian keluarga putih dengan cepat. Dalam sekejap mata, beberapa orang muncul di langit di atas keluarga putih. Siapa kalian? Apa kalian tidak tahu bahwa terbang di atas keluarga White tidak diperbolehkan? Apa kalian berdua mencari kematian? Para pengawal keluarga White mulai mengumpat. Du Zuifeng tidak mengatakan apa-apa, hanya memperhatikan mereka sambil tersenyum. Kalian sedang mencari kematian. Para pengawal itu menjadi marah ketika mereka melihat bahwa Du Zuifeng jelas-jelas tidak menanggapi mereka dengan serius. Kalian semua diam. Tiba-tiba terdengar teriakan. Setelah itu, Qi yang kuat bertahan, dan dalam sekejap, seorang pria paruh baya muncul di hadapan semua orang, terlihat jelas oleh semua orang. Pemimpin klan. Itu pemimpin klan. Salam, ketua klan. Para pengawal tidak dapat menahan diri untuk tidak menunjukkan kepanikan mereka saat melihat pria paruh baya itu. Bukan salah mereka untuk panik, karena mereka jarang melihat ketua klan bahkan saat tinggal di keluarga putih. Pria itu memiliki alis tebal dan mata besar, memancarkan aura yang mengagumkan tanpa perlu marah. Dengan kedua tangan di belakang punggungnya, dia memancarkan sikap yang terbuka dan murah hati, dan dikombinasikan dengan fakta bahwa dia disebut pemimpin klan, Yang Chen dengan cepat menyimpulkan bahwa pria ini adalah teman dekat Du Zuifeng, Bai Yixian. Seperti kata pepatah, yang serupa menarik yang serupa. Seseorang dapat mengetahui sifat seseorang dari teman-temannya. Du Zuifeng adalah orang yang lugas dan jujur, begitu pula teman dekatnya Bai Yixian yang karakternya pun tak jauh berbeda. Hahaha, saudara Du, bagaimana mungkin kamu memutuskan untuk mengunjungi keluarga Baiku sambil menikmati hidup santaimu di kota Liang? Bai Yixian tertawa dan melambaikan tangan kepada pengawal di sampingnya, kalian bisa turun sekarang, dan tetap waspada di masa depan. Para pengawal gemetar ketakutan, menyadari beratnya kesalahan mereka. Mereka baru saja menghina teman ketua klan dengan bahasa kotor dan tidak hormat. Mereka mundur dengan gugup, berdoa agar Bai Yixian tidak menaruh dendam terhadap mereka. Bai Yixian tidak punya waktu untuk memikirkan urusan mereka, karena pertemuan dengan Du Zuifeng membuatnya sangat bahagia, dan mereka pun segera mulai berbasa-basi. Du Zuifeng juga tertawa terbahak-bahak, haha, Bai tua, mengapa kau tidak menyambutku? Aku akan sangat senang jika kau mengizinkanku tinggal di keluarga Bai. Baiklah, cukup dengan omong kosong ini, mari kita duduk. Ayo, Bai Yixian tertawa, tidak dapat menahan kegembiraannya dan memberikan undangan yang ramah. Du Zuifeng tentu saja tidak menahan diri dan menuntun Yang Chen dan Jiang Kaiying ke tanah. Bai Yixian tidak terlalu memperhatikan Yang Chen dan Jiang Kaiying, dia hanya berasumsi bahwa mereka adalah pelayan yang dibawa Du Zuifeng. Bagaimanapun, Jiang Kaiying saat ini sedang menggendong Du Yunkong, jadi siapapun akan mengira dia hanya seorang pembantu. Bai Yixian memimpin Du Zuifeng, Yang Chen, dan yang lainnya ke dalam ruangan. Silakan duduk, kata Bai Yixian dengan ramah. Du Zuifeng segera duduk. Bawakan tehnya. Bai Yixian tertawa keras. Para pelayan keluarga Bai segera datang untuk menuangkan teh bagi Du Zuifeng. Teh itu memiliki aroma yang kuat, dan kabut putih memenuhi udara. Jelas itu adalah teh spiritual berkualitas tinggi. Du Zuifeng mengambil teh itu dan mencicipinya dengan hati-hati, lalu berkata, wah, lumayan, lumayan. Pak Tua Bai, alasan saya senang bertransaksi dengan Anda adalah karena Anda selalu murah hati dan tidak pernah pelit. Baiklah, Pak Tua Du, jangan bertele-tele. Kenapa kau tiba-tiba datang ke tempatku? Ada apa? Bai Yixian bertanya dengan lugas, jelas mengenal Du Zuifeng dengan sangat baik. Du Zuifeng tersenyum, Bai tua, aku datang ke sini sebagai tamu. Bagaimana kau tahu aku pasti meminta sesuatu? Ayolah, kau tidak akan membawa putra kesayanganmu hanya untuk berkunjung. Namun, di sisi lain, tuan mudamu telah tumbuh cukup besar. Haha, baiklah, Du tua, katakan saja padaku apa yang terjadi, tidak perlu bersikap begitu formal di antara kita. Tanya Bai Yixian. Du Zuifeng tidak dapat menahan tawa, tidak menyangka sahabatnya itu dapat memahaminya dengan baik. Tampaknya dia tidak punya pilihan selain mengatakan yang sebenarnya. Bab 870, tahukah kamu siapa dia?
Du Zhuofeng berkata perlahan, Yun Kong, apakah kamu belum melihat Paman Baimu? Paman Bai. Du Yun Kong memanggil dengan patuh. Baru kemudian Du Zhuofeng berkata, Bai tua, kau benar-benar teman Du Zhuofeng. Memang, aku datang menemuimu kali ini karena ada beberapa hal penting yang ingin ku minta bantuanmu, tapi... Saat kata-kata itu terucap, Du Zhuofeng ragu-ragu, matanya berkedip. Bai Yixian adalah orang yang pintar. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti maksud Du Zhuofeng? Dia melambaikan tangannya untuk memberi isyarat kepada para pelayan di sekitarnya agar pergi. Setelah melihat semua pelayan pergi, Du Zhuofeng berkata, Bai tua, jangan terlalu banyak berpikir. Aku mencarimu bukan karena anakku, tetapi karena mereka berdua. Saat dia berbicara, Du Zhuofeng menunjuk ke arah Yang Chen dan Jiang Kaiying. Keduanya, Bai Yixian menatap Yang Chen dan Jiang Kaiying, yang sedang menggendong Du Yun Kong, dengan sangat terkejut. Dia pikir mereka hanya pembantu dan pelayan. Sekarang tampaknya segalanya tidak sesederhana itu. Apa yang terjadi? Bai Yixian tidak dapat memahaminya. Bantuan apa yang kau butuhkan dariku? Sangat mudah. Bukankah baru-baru ini terjadi beberapa insiden besar di 42 wilayah barat, dan bukankah cabang keluarga Bai Anda berencana untuk berkumpul bersama dengan cabang utama keluarga Bai? Kata Du Zhuofeng. Bai Yixian menghela napas dengan wajah khawatir ketika menyebutkan hal ini, memang benar. Saat ini saya sedang mempersiapkannya, dan saya khawatir kita akan berangkat dalam waktu kurang dari setengah bulan. Kau terburu-buru sekali, Bai tua. Sepertinya kau cukup khawatir dengan masalah berkumpul dengan keluarga utama. Kata Du Zhuofeng. Bai Yixian tersenyum getir, bukan hanya sekadar khawatir, aku khawatir tidak ada seorang pun dari keluarga cabang kita yang ingin kembali ke keluarga utama. Semua orang di keluarga utama memandang rendah keluarga cabang, dan tidak ada seorang pun yang menganggap serius keluarga cabang. Intinya adalah bahwa keluarga cabang memang lebih rendah daripada keluarga utama, dan tidak ada yang perlu diperdebatkan tentang itu. Ngomong-ngomong, jangan bicarakan masalahku, katakan padaku apa yang terjadi dengan kedua orang ini. Apa hubungannya dengan keluarga Baiku yang kembali ke keluarga utama? Sangat sederhana. Ketika keluarga Bai Anda kembali ke pertemuan keluarga utama, mereka pasti akan melewati beberapa daerah, dan menjalani pemeriksaan dan pengawasan di berbagai tingkatan oleh berbagai kekuatan sambil memburu Yang Chen, bukan? Du Zhuofeng tersenyum. Ya, benar. Bai Yixian menganggukkan kepalanya. Du Zhuofeng melanjutkan, jadi, Pak Tua Bai, Anda pasti punya cara untuk menangani pemeriksaan ini, bukan? Sejauh yang saya tahu, pemeriksaan ini cukup ketat, dan bahkan petinggi dari banyak pasukan pun tidak dapat menghindarinya. Setiap orang harus menjalani pemeriksaan terpadu, dan tidak seorang pun dapat berpikir untuk mengambil jalan pintas. Itu hanya rumor. Sekelompok orang yang membosankan, memburu Yang Chen, dan mereka bahkan tidak tahu harta apa yang dimilikinya. Orang-orang dari berbagai sekte ini benar-benar membuatku memahami mereka secara menyeluruh. Tetapi jika mereka ingin menghalangi keluarga Bai kita, itu agak konyol. Cabang keluarga Bai kita mungkin tidak kuat, tetapi jika mereka menghalangi kita, itu berarti mereka tidak memberi muka pada cabang utama keluarga Bai. Siapa yang berani tidak memberi muka pada cabang utama keluarga Bai kita? Bai Yixian berkata dengan percaya diri. Mendengar ini, Du Zhuofeng dan Yang Chen saling memandang. Bagaimana Bai Yixian bisa tahu bahwa orang yang berdiri di depan Du Zhuofeng adalah Yang Chen sendiri? Dan alasan mengapa Du Zhuofeng begitu lambat dalam mengungkapkan niat sebenarnya pada dasarnya karena dia ingin menguji sikap Bai Yixian terhadap Yang Chen. Jika Bai Yixian juga berkomplot melawan Yang Chen, bukankah niatnya yang tampaknya baik itu justru akan membuat Yang Chen masuk ke dalam mulut harimau? Tapi sekarang tampaknya pandangan Bai Yixian terhadap Yang Chen tidak terlalu buruk. Dengan mengingat hal ini, ekspresi Du Zhuofeng berangsur-angsur menjadi serius. Kalau begitu, Bai tua, aku akan mempercayakan kedua orang ini kepadamu. Aku harap ketika keluarga Baimu kembali ke pertemuan keluarga utama, kau dapat membawa serta kedua orang ini dan menghindari berbagai tingkatan pos pemeriksaan. Bawa mereka berdua bersama kita. Bai Yixian menyentuh dagunya, menatap wajah Yang Chen dan Jiang Kaiying yang tidak dikenalnya, tiba-tiba dia teringat sesuatu. Bai Yixian berhenti sejenak, Du tua, tidak sulit bagiku untuk membawa kedua orang ini meninggalkan 42 wilayah barat.
Namun, agak sulit untuk menciptakan identitas bagi kedua orang ini. Namun karena kamu meminta, aku harus membantu, entah aku mau atau tidak. Aku hanya punya satu permintaan. Permintaan apa? Tanya Du Zufeng. Pada saat yang sama, Yang Chen menatap Bai Yixian dengan saksama. Bai Yixian berkata, aku perlu tahu identitas sebenarnya dari kedua orang ini. Aku rasa kau tidak akan membawa dua orang tak bersalah sejauh ribuan mil untuk meminta bantuanku. Lagi pula, aku rasa kebaikanmu tidak akan menjadi begitu tidak berharga sehingga aku bisa memanfaatkannya begitu saja. Kau harus tahu bahwa kapal angin keberuntungan milik keluarga Bai bukanlah sesuatu yang bisa kau tumpangi begitu saja jika kau mau. Yang Chen menghela nafas pelan. Tampaknya tidak mudah untuk menipu Bai Yixian. Masuk akal. Sebagai kepala keluarga, bagaimana mungkin pihak lain bisa menjadi orang bodoh? Dia pasti sangat pintar dan mengerti segalanya dalam sekejap. Melihat bahwa dia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi, Du Zufeng bertukar pandang dengan Yang Chen, memahami pikiran masing-masing. Akhirnya, Du Zufeng berkata, baiklah, aku tahu aku tidak bisa menipumu, hantu tua. Tapi kamu harus bersumpah bahwa meskipun kamu tidak membantu, kamu tidak akan mengungkapkan identitas mereka kepada siapapun. Bai Yixian menjadi semakin penasaran, baiklah, aku bersumpah. Pak Tua Du, tidak bisakah kau percaya padaku? Itu karena aku percaya padamu. Du Zufeng tersenyum tipis, dan setelah melihat Bai Yixian mengucapkan sumpah, dia berkata, keduanya, nona muda itu adalah Jiang Kaiying, Nona Jiang, yang sedang diburu oleh Sekte Naga Hitam. Oh, aku sudah mendengar sedikit tentang itu. Bai Yixian mengangguk, meskipun dia terkejut, dia tidak terlalu peduli tentang itu. Masalah Jiang Kaiying yang dikejar oleh Sekte Naga Hitam memang sempat menimbulkan kehebohan, namun tidak menjadi masalah besar. Secara tidak sadar, dia merasa bahwa Yang Chen, yang berdiri di samping Du Zufeng, juga seperti itu. Bagaimana dengan orang ini? Tanya Bai Yixian. Du Zufeng berkata, Bai Tua, kau pasti mengenalnya. Dia adalah Yang Chen, yang sekarang sedang diburu oleh berbagai kekuatan dan terus-menerus diperiksa dan diselidiki dengan berbagai cara. Apa? Bai Yixian tiba-tiba berubah warna. Dia benar-benar terkejut dan tidak mempercayai apa yang didengarnya. Dia adalah Yang Chen. Bai Yixian menatap lurus ke arah pemuda yang tampak sangat berbeda dari Yang Chen dalam rumor tersebut. Du Zufeng, sebaiknya kamu tidak bercanda denganku. Apakah kamu tahu siapa Yang Chen, orang seperti apa dia? Melihat Bai Yixian begitu terkejut, Du Zufeng merasa agak bangga, lalu berkata, teman muda Yang Chen, tunjukkan warna aslimu. Yang Chen tentu saja tidak ragu lagi. Dengan menggunakan jarum perak, dia menusuk wajahnya beberapa kali, memutar dan membalikkan tubuhnya, dan segera mengembalikan penampilan aslinya. Ketika penampilan asli Yang Chen dipulihkan, pupil mata Bai Yixian mengecil hebat, dan dia bergumam, ya ampun, ternyata itu benar, Yang Chen, kamu benar-benar Yang Chen. Old Du, bagaimana kamu bisa bersama anak ini? Apakah kamu tahu berapa banyak orang yang menginginkannya mati sekarang? Du Zufeng tertawa terbahak-bahak, tapi teman muda Yang Chen masih hidup dan sehat, bukan? Seluruh tubuh Bai Yixian bergetar, dan akhirnya dia sadar, menatap tajam ke arah Yang Chen. Memang, seperti yang dikatakan Du Zufeng, Yang Chen memang sedang diburu oleh berbagai kekuatan, tetapi dia masih hidup dan sehat.